Saudara, selamat malam dan shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah kita, dalam kelompok doa kita. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan besar dan ajaibnya karyamu. Yesus Raja di atas segala raja, yang maha kuasa, yang berkarya dalam kehidupan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, untuk karya keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau pada malam hari ini. Siapapun yang bersama ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, layakkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Baik, kita nyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 177, senang berserah kepada Yesus. Hanya Yesus yang menolong kita, dan memanglah kita harus berserah kepadanya dan senang berserah kepada Yesus. 177, senang berserah pada Yesus. Tuhan
teraman dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dengan sebuah pujian mengatakan, "Ku rindu firman-Mu." Firman Tuhan yang selalu kita rindukan, yang menguatkan kehidupan kita sepanjang masa. Firman-Mu akan memberikan kekuatan, kemampuan buat kami. Firman-Mu yang selalu kami rindukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Waktu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Matius pasal 6. Kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13 atau sampai 15. Saya membaca untuk kita hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kebanyakan kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 saya baca untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya baca ayat yang ke-13 ulang di dalam Injil Yohanes pasal 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, renungan kita pada malam hari ini adalah doa saat kita berhadapan langsung dengan Bapa. Maksudnya ketika kita berdoa, kita sedang berhadapan langsung dengan Bapa kita yang di surga. Nah, dalam beberapa ayat yang kita baca atau pada bagian ini menjelaskan bahwa Yesus memberi petunjuk langsung bahwa berhadapan dengan Allah dapat kita sebut dengan Bapa kami yang di surga, atau Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Itu mengungkapkan kalau kita berbicara secara langsung kepada Tuhan. Dan saat itu juga kita memohon dalam nama Tuhan Yesus di dalam ayat 13 yang kita katakan. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita menyebutnya Bapa, kita menyebutnya Allah, Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kita berbicara secara langsung kepada Dia, antara saya dan Allah, Bapa dan Ibu dengan Allah, ketika kita berbicara kepadanya. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita alami atau ketika kita berbicara kepada Allah, ini mengingatkan kita bahwa doa itu sangat penting. Doa itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena saat kita berdoa, saat kita menghadap kepada Bapa, saat kita memohon kepada Bapa, berarti itu kita, yang pertama itu kita memberi pujian. Saat kita berdoa, saat itu merupakan waktunya kita memberi pujian kepada Allah, mengagungkan Dia, memuliakan Dia karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 6 tadi mengatakan, Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Kita memuji dan memuliakan Dia, kita memberi yang terbaik, kita mengatakan Dia adalah kudus, namanya yang mulia, namanya yang agung dalam kehidupan kita. Itu juga kita memberi ucapan syukur. Ketika kita berdoa, kita memberi ucapan syukur atas anugerahnya dalam kehidupan kita, atas rahmat atau atas belas kasihannya, atas cinta kasihnya kepada kita yang Dia telah lakukan karya terbesar di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjamin keselamatan, tidak hanya memberikan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, tetapi ada kemampuan, kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan, sehingga kita patut memuji dan memuliakan Dia. Kita patut mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagian ini, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kembali mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa, itu merupakan saat waktu kita berbicara kepada Tuhan. Yang kedua adalah bahwa saat kita berdoa, waktu itulah kita mengaku dosa kita.
mengaku dosa dan menerima pengampunan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam ayat 12, ayat 14 dan ayat 15 dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan bahwa ampunilah kami akan segala dosa kami. Saya baca ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketika kita berdoa, berarti kita memohon pengampunan, kita memohon belas kasihan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan lihatlah bahwa ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita. Ya puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 saya baca, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini menjadi satu gambaran, satu perbandingan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan tidak pernah menolak pengakuan dosa kita. Ketika kita mohon pengampunan, Tuhan juga tidak pernah menolak memberi pengampunan kepada kita ketika kita memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga adalah bahwa ketika kita berdoa, pada saat kita berdoa ini atau waktu inilah kita mengajukan permohonan untuk kebutuhan, dan kita juga bagi kita dan juga bagi orang lain mengajukan permohonan untuk kebutuhan kita dan juga kebutuhan orang lain, baik bangsa dan negara kita. Nah, apa maksudnya mengajukan permohonan untuk kebutuhan? Banyak kebutuhan kita, banyak istilah atau apa yang kita cakupi masuk di dalam kebutuhan ini, yaitu mungkin dalam pergumulan kita, baik sakit penyakit, demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi, itulah kebutuhan kita. Mungkin selama ini kita sedang bergumul dengan rencana-rencana kita, mungkin masa depan anak-anak kita, mungkin ada rencana selama ini kita rencanakan supaya kita doakan supaya Tuhan menolong. Itulah kebutuhan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita doakan. Nah, kebutuhan kita di dalam keluarga, kebutuhan kita dalam pribadi, baik dalam apa saja kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, mengajukan permohonan ini berarti juga kita selain untuk pribadi kita juga bagi orang lain. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, ini bagian ini mengatakan bahwa naikkanlah permohonan kebutuhan bagi orang lain, yaitu bagi bangsa dan negara kita, baik bagi gereja kita, baik bagi lingkungan di sekitar kita. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita dalam bermasyarakat, dalam bangsa dan negara. Inilah saat kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan untuk Tuhan menolong bangsa dan negara kita, bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Dan juga di dalam Yakobus pasal 5 di ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk saling mendoakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa kuat, kita tidak bisa bertopang sendiri, tetapi kita perlu topangan, kita perlu dukungan doa dalam segala hal di dalam aspek kehidupan kita.
Yang selanjutnya, yang terakhir mengatakan bahwa dalam bagian ini ketika kita berdoa, inilah waktunya atau saatnya kita menerima pertolongan, sukacita, dan damai dari Allah, serta kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari esok. Nah, ketika kita berdoa, bagian ini mengingatkan kita bahwa kita sedang menerima pertolongan Tuhan. Kita hidup di dalam sukacita, ada damai sejahtera, dan terlebih ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menghadapi hari esok. Di dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, kita yakini itu bahwa Tuhan yang memelihara kita, sehingga kita memperoleh pertolongan dari Dia, kita memperoleh sukacita, kita memperoleh damai sejahtera dari Dia dalam situasi apapun. Nah, dikatakan bahwa segera serahkanlah segala kekhawatiran. Apa maksudnya? Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, bahwa kekhawatiran itu tidak menolong kita. Berlebihan kekhawatiran itu tidak bisa menolong kita, tetapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berkati kita. Dan ketika kita khawatir secara berlebihan, itu berarti kita tidak mempercayai Tuhan apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap percaya bahwa Tuhan menolong, dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia, karena Dia yang pelihara hidup kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, saya sudah berdoa, tetapi apabila doa kita sepertinya tidak dijawab, kita sudah lama berdoa, kita sudah lama menanti jawaban, kita sudah lama menyampaikan semua pergumulan, persoalan dalam hidup kita dengan tekun, dengan setia, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi ingat, saudara sekasih dalam Yesus, mari nantikan Tuhan dengan sabar, dan indah pada waktunya nanti, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menantikan jawaban Tuhan, karena segala sesuatu yang kita alami, Tuhan sudah memberi yang terbaik, tepat pada waktu yang kita butuhkan, sesuai dengan rencana dan pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berdoa, berarti saat itulah kita sedang berbicara kepada Allah. Saat kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, saat itulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Oleh sebab itu, ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita berdoa, kita sedang memuji Tuhan, mengucap syukur. Dan ketika kita berdoa, berarti kita sedang memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon pertolongan, pengakuan dosa. Karena setiap kita berdoa, kita mengaku dosa kita, dan kita memohon pengampunan. Dan juga ketika kita berdoa, kita sedang memohon permohonan untuk segala kebutuhan kita, baik dalam secara pribadi, keluarga, bangsa dan negara, dan masyarakat di sekitar kita. Dan saudara, ketika kita berdoa, berarti kita sedang menerima pertolongan Tuhan. Kita menerimanya dengan sukacita, ada damai sejahtera, kita bisa berhadapan dengan Bapa, dan dengan jaminan Ia memelihara kita, dan Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari esok. Puji Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang selalu memperdulikan keberadaan hidup kita. Kita bisa berhadapan dengan Dia di dalam doa kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pertolongan dan anugerah-Mu, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan ketika kami berdoa, kami mohon pengampunan, mengaku dosa kami, dan Tuhan bersedia menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dan bahkan di dalam situasi apapun ya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami datang kepadamu dalam doa, kami sedang berbicara kepada Tuhan, kepadamu yang memiliki hidup kami, yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan memberikan persembahan untuk melayani Tuhan lewat harta yang ada pada kita. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 273, berdekat padamu. 273, berdekat padamu. Kita akan berdoa dan sesuai dengan bahan doa yang telah disampaikan lewat kelompok doanya masing-masing, kita akan berdoa secara khusus untuk keluarga dan kiranya Tuhan menolong mereka. Baik, kita berdoa bersama-sama. Nanti saya mengaminkan doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami juga bersyukur untuk waktu yang indah kami boleh pakai untuk menyembah Tuhan. Kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Kiranya ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami atau anak-anak Tuhan yang sudah menyampaikan bahan doa di kelompoknya masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan masalah kehidupan mereka kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Baik yang sakit, kiranya Tuhan terus pulihkan mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan. Baik sanak saudara, keluarga yang menjaga, juga Tuhan memberkati. Anak-anak yang sekolah, yang mengikuti pendidikan, yang secara online maupun offline, Tuhan memberkati. Baik dari TK sampai ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, biarlah mereka beroleh sukacita dari Allah dan semakin mencari Tuhan dalam kehidupan. Dan kami berdoa juga untuk kegiatan kami sepanjang sepekan ke depan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang sudah lama menderita, yang sedang dikarantina. Kiranya Tuhan terus pulihkan mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga kami, pelihara kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami bersyukur juga Tuhan sudah menolong kami dalam penyembahan dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Apa yang telah kami lakukan ya Bapa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Mengucapkan selamat malam dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.